Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mah Cica Julita dengan NIM 1901 110148. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Prodi Administrasi Publik. Video ini menjawab pertanyaan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen saya Bapak Dedi Kusuma Habibi SIP MPA. Baiklah, yuk simak pertanyaan dan jawaban dari saya. Soal yang pertama ada poin A. Pengertian kelompok dalam organisasi, klarifikasi kelompok, serta alasan bergabung dalam kelompok. Poin B. Sebutkan dan jelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Dan yang poin C, bagaimana hubungan budaya organisasi dengan perilaku organisasi. Baiklah, jawaban yang pertama dari poin A. Kelompok merupakan suatu kumpulan orang berinteraksi satu sama lain secara teratur di dalam suatu periode tertentu dan merasakan adanya ketergantungan di antara mereka dalam rangka mencapai satu tujuan bersama. Sedangkan organisasi adalah suatu organisasi bisa diartikan sebagai alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok organisasi ialah kumpulan dari dua orang atau lebih manusia yang saling berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah atau mencari suatu solusi tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada beberapa klarifikasi dalam kelompok. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer selalu suatu bagian organisasi untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Yang kedua, kelompok informal, yaitu suatu kelompok yang tidak dibentuk secara formal melalui struktur organisasi, akan tetapi muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Jawaban poin kedua, faktor internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seorang yang berasal dari dirinya sendiri. Contohnya motivasi, emosi, persepsi, nilai, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yang berasal dari grup. Contohnya komunikasi, leadership, dan lain sebagainya. Ataupun organisasi, contoh budaya di mana orang tersebut berada. Jawaban poin yang C. Dalam sebuah organisasi juga terdapat budaya organisasi, sebagaimana budaya-budaya suku memiliki pantangan yang mengatur bagaimana masing-masing anggota suku bertindak terhadap sesama anggota suku dan terhadap orang suku lain. Maka suatu organisasi juga memiliki budaya yang mengatur bagaimana anggota-anggotanya bersikap. Pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku organisasi amat signifikan, karena itu menciptakan budaya organisasi yang sifatnya unik untuk setiap organisasi amatlah penting. Budaya sangat mempengaruhi sekali terhadap perilaku dalam sebuah organisasi, karena budaya organisasi melibatkan ekspektasi, nilai, dan sikap bagaimana yang dapat memberikan pengaruh pada individu, kelompok, dan proses organisasi. Baiklah, selanjutnya soal yang kedua, sebutkan apa saja teori atau konsep komunikasi yang kamu ketahui dan bagaimana konsep atau teori tersebut dapat diaplikasikan di dalam organisasi untuk kinerja organisasi yang lebih efektif. Ada beberapa teori komunikasi. Yang pertama, teori sistem sosial. Yang kedua, teori public relation. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Yang keempat, teori kontinun. Yang kelima, teori 4 sistem. Keenam, teori kepribadian perilaku. Dan selanjutnya, konsep komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, proses dibutuhkan agar dapat menciptakan serta saling menukar pesan di antara anggotanya. Pesan dalam komunikasi.
Organisasi pesan menjadi suatu hal yang sangat penting. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam organisasi dan bagaimana mengelola konflik untuk kemajuan organisasi. Jawaban nomor 3. Penyebab terjadinya konflik di dalam organisasi yaitu pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Yang kelima, perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya. Mengelola konflik untuk kemajuan organisasi. Kemampuan untuk mengelola konflik serta menyelesaikannya bisa jadi salah satu keterampilan sosial yang penting bagi seseorang. Seperti sebagai berikut. Yang pertama, diagnosa titik awal. Menentukan sifat dari konflik, menentukan akar penyebab konflik bukanlah hal yang mudah. Yang kedua, inisiasi. Cara paling efektif yang menangani situasi konflik ini adalah dengan menyatakan efek nyata dari konflik dari diri Anda. Yang ketiga, aktif mendengarkan negosiasi, harus bisa mendengarkan sudut pandang orang lain saat mendengarkan masalah. Jangan memikirkan harus menjawab apa untuk persuasi, jawaban yang bisa memicu terjadinya argumen harus dihindari. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber kekuasaan dalam organisasi, serta bagaimana sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku organisasi. Jawabannya, ada beberapa kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama, kekuasaan balas jasa. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan pertimbangan apa saja yang digunakan dalam merancang struktur organisasi yang efektif, serta bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat meminimalisirnya stres para karyawan. Jawabannya, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi perubahan maka struktur organisasi juga berubah. Teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan industri pakaian. Jadi, yang mengutamakan perubahan itu adalah mode, anggota atau karyawan, dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dan kebutuhan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan-satuan kerja. Pada rancangan struktur organisasi seperti pelanggan, supplier, dan sebagainya, perlu pertimbangan dan penyusunan struktur. Ukuran organisasi, besarnya organisasi secara keseluruhan, maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi dan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.